Film ini dimulai dengan narasi yang menanyakan narapidana yang memasuki kamp konsentrasi. Sang korban mengatakan bahwa yang ia ingat sebanyak 25-30 ribu korban jiwa. Diketahui daftar narapidana yang tercatat sudah dibakar oleh Nazi Jerman sebelum pembebasan. Berlatar 1992 di Prancis, terdapat para tahanan narapidana yang akan dibawa ke sebuah tempat. Pria itu bernama Gil yang berasal dari Belgia. Diketahui ia tertangkap oleh Nazi Jerman saat ia akan pergi ke Swiss. Kemudian salah satu pria yang ada di sampingnya, ia meminta menukar buku yang ia temukan di tempat lain. Dan meminta Gil untuk menukar dengan sandwich yang ia punya. Karena memaksa, pria itu akhirnya mendapatkan sandwich tersebut. Dalam buku ini terdapat seorang nama yang pria itu lihat bernama Reza, dan seorang ayah dalam bahasa Persia. Setelah sampai di suatu tempat, sebagian dari para tahanan dieksekusi. Namun tidak dengan Gil yang ia mengaku kalau dirinya adalah bukan orang Yahudi, melainkan orang Persia. Dan para tentara Nazi itu melihat buku yang ternyata buku yang telah ditukar dengan sandwich tadi. Prajurit Nazi itu berkata bahwa seorang yang bernama Koch membutuhkan orang Persia, entah untuk apa. Akan tetapi, salah satu prajurit akan membawa ke orang yang bernama Koch tersebut, dengan akan diberikan imbalan. Setelah sampai di kamp konsentrasi, terlihat seorang komandan yang bernama Coach Klaus yang sedang marah kepada wanita yang salah dalam melakukan pekerjaannya. Tak lama dua orang prajurit membawa Gil ke Klaus untuk ditanyakan apakah dia benar orang Persia. Lalu Klaus bertanya tentang tulisan yang ada di buku tersebut. Gil berbohong bahwa ia bernama Reza Jun dan nama seorang ayah dalam bahasa Persia yaitu Baubau. Klaus meminta membacakan dalam buku tersebut, namun Gil berkata bahwa ia tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa Persia. Nah, di sini Gil mengarang cerita kepada Klaus karena ia disuruh untuk berbicara bahasa Persia. Klaus mengatakan bahwa ucapan Gil yang barusan bohong, maka ia akan membunuhnya saat ia ketahuan suatu saat nanti. Dan Gil akan dipekerjakan di bagian dapur untuk memberikan makan para tahanan pada esok harinya. Du hast Reza. Wenn du lügst, dann wirst du das bereuen. Di keesokan harinya, Gil dan para pekerja lainnya sudah diberikan aturan-aturan internal yang diberikan oleh dua orang wanita yang bernama Elsa dan satu lagi kita panggil saja Yuli. Jika mereka melanggar aturan yang sudah ditetapkan, akan mendapatkan hukuman sesuai yang telah ditetapkan. Kemudian adegan pindah ke Elsa dan pria yang tadi membawa Gil bernama Max. Dia ngajak Elsa untuk indahoy, namun Elsa beralasan bahwa ia tidak bisa karena ada urusan lain. Saat sedang kerja, Gil terus menghafal kosakata bahasa Persia yang telah diucapkan ke Klaus tadi. Dan bisa jadi, jika dia salah dalam mengucapkan kata-kata itu, maka dia akan dihabisi. Jadi di sini Gil terus mengingat dan mencari kosakata baru dari barang-barang yang ada di dapur dan harus mengingatnya. Pada malam harinya, Gil berhadapan dengan Klaus yang bercerita bahwa dia akan membuka restoran di Iran. Dan dia juga adalah seorang koki master di restoran yang menyajikan 150 tamu per malam. Karena harus bisa berbahasa Persia, Klaus meminta 4 kosakata dalam sehari yang harus disetorkan oleh Gil. Dan Klaus harus tahu 2000 kata dalam 2 tahun, di mana Klaus memperkirakan bahwa perang berakhir 2 tahun lagi. Klaus mengancam Gil jika ia berbohong, maka ia akan dihabisi seperti orang-orang Yahudi. Dan saat ini juga Gil harus setor kata per kata kepada Klaus. Nah, bisa disimpulkan, di sini Gil mengarang kata-kata tersebut dan ia sendiri tidak tahu apa yang dia ucapkannya itu. 150 Gäste bewirtete. Löffel? Schwein. Zwein. Ja. Bahkan menjelang tidurnya, Gil terus menghafal kata-kata yang telah diucapkan ke Klaus tadi. Dan pada lain hari, Max menghampiri Klaus dan mengatakan bahwa orang yang bernama Reza itu bukanlah orang Persia, melainkan orang Yahudi.
Max berkata bahwa orang Yahudi memang licik dan bisa saja menipu Klaus. Akan tetapi Klaus tetap yakin bahwa orang yang bernama Reja itu adalah orang Persia asli. Max telah mengambil sekaleng makanan dari Klaus dan mengatakan itu orang Persia, di mana logikanya. Der betrügt sie. Der ist kein Perser. Juden. Pada lain waktu ketika Klaus sedang ada di dapur, dia memerintahkan Elsa untuk berhenti menulis oleh Klaus dan akan digantikan oleh Gil. Lalu Gil diperintahkan untuk menerjemahkan 40 kata untuk saat ini, dikarenakan Klaus harus menebus waktu yang telah terlewatinya dan harus mengucapkan terjemahan tersebut nanti kepada Klaus. Saat sedang makan, Elsa dihampiri oleh Max yang kembali merayunya. Akan tetapi, Elsa sedang bad mood karena ia diberhentikan menulis daftar narapidana oleh Klaus dan akan digantikan oleh si Gil. Namun Max yakin bahwa Gil bukan orang Persia asli dan ia berencana akan membunuhnya atau melepaskannya, dan akan mati saat melarikan diri sekaligus membuat Max mendapat perhatian dari Elsa. Tak lama benar saja Max mendampingi Gil yang akan membuang sampah ke sebuah tempat sengaja agar Gil kabur dari kamp konsentrasi ini. Dan benar saja Gil lari ke sebuah hutan dan di tengah pelariannya ia bertemu dengan aki-aki yang sedang santuy dan menyuruh Gil untuk menghampirinya. Si aki-aki itu memberitahukan bahwa di sekitar hutan ini terdapat ranjau-ranjau yang sudah tertanam dan terdapat rawa yang cukup dalam jadi Gil tidak bisa keluar dari lingkup kamp konsentrasi itu. Gil juga bercerita bahwa ia harus membuat terjemahan 40 kata dan harus menyetorkannya ke Klaus. Yang membuat terbebani, Gil harus menghafalnya keseluruhan 40 kata tersebut dengan tepat. Setelah sampai di camp, Max dan Elsa heran karena Gil kembali ada di sini. Kemudian Klaus menyuruh Gil untuk menuliskan narapidana yang akan datang ke camp ini. Gil dikasih waktu 3/4 jam untuk mengerjakannya. Dan Klaus mengingatkan 40 kata itu dan akan dibahas setelah Gil menyelesaikan daftar nama narapidana tersebut. Nah di sini, Gil mempunyai ide di mana ia akan menerjemahkan nama-nama narapidana yang ada di tulisan daftar tersebut. Dan dipastikan, Gil hanya mengada-ngada saja atau mengarang. Setelah Klaus datang dan ia tak lupa dengan ke-40 kata tersebut dan akan mengetesnya dengan cara Gil mengucapkan secara dinalar. Il. Du kannst gehen. Keesokan harinya, sambil memberikan tahanan makan satu persatu nama mereka diingat oleh Gil untuk bahan kata-kata yang akan ia gunakan. Pada keesokan paginya, Klaus dipanggil oleh komandan camp untuk menanyakan perkembangan bahasa yang dipelajari oleh Klaus. Sang komandan menanyakan kenapa Klaus sangat ingin sekali mempelajari bahasa yang eksotis itu. Klaus menjawab bahwa ia akan pindah ke Persia atau Iran saat perang sudah usai. Di sini komandan sedikit menyangkal dengan hal yang dilakukan oleh Klaus. Dan sebagai koki, Klaus disuruh untuk menyiapkan makanan yang enak untuk pesta besar bersama. Kali ini Klaus meminta Gil untuk mengajarkan kosakata tentang cinta. Dan tibalah di mana pesta sudah dimulai, para jenderal dan prajurit sudah menyaksikan sebuah nyanyian yang dimainkan oleh Max. Dan di sini Klaus menanyakan bahasa Persianya pohon, dan kesalahan pengucapan inilah yang membuat Klaus marah sehingga Gil harus dipukuli, ditendang layaknya narapidana lain. Quatsch. Dan pada keesokan harinya Gil digiring ke sebuah tambang batu untuk dipekerjakan paksa. Malam pun tiba saat Max sedang ngintip Elsa sedang mandi, ia meminta rekannya untuk menggantikan posisinya besok di tambang. Dengan alasan, Max akan mengajak Elsa untuk menari di sebuah tempat. Saat kerja paksa yang diawasi oleh rekan Max, Gil terlihat kelelahan sampai-sampai ia pingsan dan mengucapkan bahasa yang telah ia pelajari sebelumnya dan akan dibawa ke barak. Setelah dandan bareng, Elsa dan Yuli terlihat Max datang dan akan pergi bersama Elsa. Hal itu membuat Yuli merasa cemburu dengan Elsa dan amuk-amukan. Di barak, Gil terus mengucapkan kata-kata tersebut yang membuat rekan Max bingung dengan ucapannya itu. Dengan itu rekan Max memanggil Klaus untuk memastikan apa yang diucapkan Gil itu. Dan ternyata Klaus mengerti ucapan Gil karena ia sudah belajar darinya. Gil mengucapkan bahwa ia ingin pulang dan teringat dengan ibunya. Dan hal itu membuat Klaus merasa yakin bahwa Gil adalah orang Persia asli, dan menyuruh rekan Max untuk membawanya ke rumah sakit.
Setelah di rumah sakit, si bapak dokter mengatakan bahwa ia menjerit-jerit dalam bahasa Persia. Si bapak dokter menanyakan bahasa apa yang ia gunakan. Di sini Gil berkata bahwa ia hanya mengarang saja dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya sekarang. Kos juga telah menyiapkan baju untuk Gil dan meminta maaf karena ia keterlaluan kepadanya. Dan Gil menjelaskan tentang kesalahan tadi yang diucapkan kepada Klaus. Saat sedang makan, Max dan Elsa terlihat begitu bahagia dan disaksikan oleh Yuli yang membuatnya kesal dan meninggalkan tempat makanannya. Dan langsung menghampiri Klaus untuk mengadu bahwa Elsa dan Max menjelek-jelekan namanya. Kemudian Klaus mendatangi lagi komandan camp untuk memohon agar Gil tidak dipindahkan ke camp lain. Diketahui para narapidana akan dipindahkan ke sebuah tempat untuk menghindari serangan musuh. Di sini sang komandan mengetahui bahwa Klaus menyembunyikan orang Persia itu dan dia bukan Persia asli, melainkan orang Yahudi. Dengan itu reputasi Klaus akan hancur jika tersebar luas menurut sang komandan. Dan di sini Klaus mempunyai rumor tentang komandan tersebut yang membuatnya takut karena burung milik si komandan ini kecil dan akan dicurigai sebagai orang Yahudi. Di malam harinya, Gil dan Klaus mencoba bahasa Persia dengan cara berkomunikasi dan sambil bercerita tentang keluarga Klaus dahulu kala. Klaus juga memberitahukan bahwa ia akan dipindahkan dahulu ke sebuah ladang, dan para narapidana lain akan dieksekusi satu persatu. Vous pourriez pas la fermer? Schnutzige Schlampe. Singkat cerita, datanglah sang komandan Puhrer yang akan memberitahukan salah satu pekerja dapur yang akan dipindahkan. Yang dipindahkan adalah Elsa yang direncanakan oleh si Yuli tadi bersama Klaus. Saat Gil kembali ke camp, ia melihat boneka yang mungkin milik anak kecil yang sudah dieksekusi. Dan seperti hari biasa, Gil mengumpulkan kata-kata dari nama narapidana untuk disetorkan ke Klaus. Verständnis. Dan saat akan tidur, Gil disapa oleh narapidana baru yang bernama Marco dan saudara yang bisu bernama Jacob. Je travaille en cuisine. Di saat sedang kerja, Jacob yang sudah lemas ia terjatuh dan dipukuli oleh penjaga di situ. Dan Marco sebagai saudaranya melindunginya. Hal itu membuat Gil merasa kasihan dengan melihat narapidana yang selalu disiksa. Dan di sini, Klaus menuliskan sebuah puisi dalam bahasa Persia yang membuat Klaus bahagia. Karena ia makan enak dari Klaus dan Gil memikirkan makanan tersebut untuk para narapidana, dengan itu Klaus akan memberikan sekaleng daging dan roti untuk Jacob yang lagi sakit. Hari pun dimulai lagi dengan narapidana yang dibangunkan untuk kerja di sebuah tambang lagi. Di malam harinya, terlihat Max sedang menginterogasi narapidana baru dan mencari orang Persia untuk sesuatu. Dan ia menemukan orang Persia namun ikut dalam angkatan udara Inggris dan dia seorang pilot. Dan benar saja Max akan membuktikan dengan cara menyatukan Gil dan orang Inggris Persia itu apakah bahasa yang diajarkan Gil benar atau salah. Setelah Gil dibawa ke barak dan mencari orang Inggris itu, ini yang terjadi. Aufwachen. Ya, orang Inggris itu sudah tewas dan tergorok. Melihat hal tersebut, Max marah kepada Gil dan memfitnah Gil yang membunuhnya. Namun Jacob mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh pilot Inggris itu dengan menunjukkan pisau berlumuran darah. Dan ini yang terjadi. Sono stato io. Ah! Di sisi lain, sang komandan memberikan informasi yang mengatakan bahwa rel kereta jalur mereka sudah dihancurkan oleh sekutu. Dan ia menyarankan agar segera memindahkan tahanan ke jalur rel tempat kerja mereka pada keesokan harinya. Saat pulang dari pesta, Klaus meminta maaf soal orang Persia yang dibunuh oleh Max tadi. Gil bercerita kepada Klaus bahwa ia takut dengan suasana di camp ini. Namun Klaus berkata bahwa tenang saja selagi ia bersama dengannya. Dan pada malam harinya, Gil menukar baju dengan adiknya si Marco yaitu Jacob. Gil sengaja agar dirinya disangka orang Yahudi dan akan ikut pada esok harinya.
Nah, jadi seperti itulah dari film Persian Lesson 2020. Pelajaran apakah yang Anda ambil dari film ini? Mari ungkapkan di kolom komentar di bawah, oke? Oke, dan terima kasih telah menyaksikan. Mampir ke channel ini. Sekian dari saya dan terima kasih. I tried so